Joko Samudra, sang pencipta permainan. Di sebuah pelabuhan ramai, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raden Paku. Ia dibesarkan oleh seorang ibu yang penuh kasih. Ia dijuluki Joko Samudra karena sering menatap ombak, seolah-olah lautan menyimpan rahasia besar untuknya. Ibunya selalu berkata, "Dunia ini luas, nak. Pengetahuan itu ada di setiap angin yang berembus dan setiap buih ombak." Raden Paku mendengarkan, memimpikan cakrawala di luar sana. Namun, ia sadar, untuk menemukan rahasia itu, ia harus pergi. Suatu hari, Raden Paku harus berlayar jauh ke tanah seberang untuk belajar tentang kehidupan dan ilmu agama. Ia menaiki kapal dagang milik seorang pria bijak bernama Nahkoda Jati. Nahkoda itu melihat cahaya keingintahuan yang sama di mata Raden Paku, cahaya yang tak bisa dipadamkan. Hari-hari di lautan mengajarkannya kerendahan hati. Kapal itu terasa kecil di antara birunya samudra, mengajarkan bahwa bahkan ilmu yang besar harus dimulai dari yang paling sederhana. Ilmu sejati itu seperti air, kata Nahkoda Jati suatu malam, di bawah langit penuh bintang. Dia mengalir kemana-mana, tapi selalu menemukan jalannya untuk menyegarkan dan tidak pernah berhenti bergerak. Nahkoda Jati juga mengajarkan bahwa belajar tidak boleh kaku. Terkadang, senyum adalah pelajaran yang paling baik. Ia membuka hati. Raden Paku mencatat kata-kata itu di dalam hatinya. Akhirnya mereka sampai di Pasai. Di sana, Raden Paku belajar dengan tekun, menyerap semua ilmu seperti spons yang merindukan air. Kitab dan guru adalah makanannya sehari-hari. Namun, ia sering mengamati anak-anak di Pasai bermain. Mereka tertawa, berbagi, dan menyelesaikan perselisihan dengan cepat, lalu kembali bermain seolah tak terjadi apa-apa. Ia sadar, bukan hanya kitab yang mengajarkan kebaikan, melainkan juga cara berbagi kebahagiaan. Dalam tawa anak-anak, ia melihat benih-benih ajaran yang damai dan menyenangkan. Setelah bertahun-tahun, Raden Paku kembali ke tanah Jawa. Ia membawa pulang bukan harta atau emas, melainkan ide-ide cerdas, bagaimana membuat ajaran agama menjadi sesuatu yang menyenangkan dan mudah diterima. Tiba di Gresik, ia mencari tempat yang tenang untuk memulai. Ia memilih sebuah bukit yang damai, tempat ia bisa melihat lautan dan perkampungan. Bukit itu terasa seperti rumah. Di bukit itu, ia mendirikan sebuah tempat belajar sederhana. Ia tidak memaksa orang datang, ia mengundang mereka. Ia mulai menciptakan lagu dan permainan anak-anak. Ciptaan pertamanya adalah jelungan, permainan kejar-kejaran yang mengajarkan tentang kecepatan, ketangkasan, dan yang paling penting, kekompakan untuk mencapai tujuan bersama. Anak-anak yang awalnya malu-malu, dengan cepat berteriak gembira saat bermain jelungan. Mereka jatuh, tertawa, dan saling membantu untuk bangkit lagi. Lalu ia menciptakan lagu Padang Bulan. Lagu yang lembut dan ceria itu membuat hati siapapun yang mendengarnya terasa tenang, seolah bulan purnama menyinari malam. Anak-anak berbondong-bondong datang ke bukit, yang kini dikenal sebagai Giri. Mereka tidak hanya belajar membaca atau berhitung, tetapi juga belajar tentang kejujuran, kerja keras, dan saling menolong. Semua tersembunyi dalam lagu dan permainan. Suatu kali, ada dua anak berebut layang-layang. Sunan Giri, dengan senyum, mengajarkan mereka sebuah lagu tentang berbagi. Dalam sekejap, mereka memutuskan untuk menerbangkan layang-layang itu bersama. Penduduk dewasa pun terkejut. Ternyata, kebaikan itu bisa datang sambil tertawa dan bermain. Mereka mulai ikut belajar, tertarik pada metode yang ceria dan damai ini yang menyentuh hati anak-anak mereka. Dari bukit itu, Raden Paku, yang kini dikenal sebagai Sunan Giri, menyebarkan cahaya kebijaksanaan. Ia membuktikan bahwa ilmu dan kebahagiaan bisa berjalan beriringan, seperti ombak dan pantai yang tak terpisahkan selamanya.